Perkenalkan, nama saya Nurholis Ibrahim, NIM 1803030175, kelas Sosiologi D semester 6, dosen PA, DRS Aris Lambe, MSI. Kali ini saya akan menjelaskan latar belakang dan tinjauan pustaka dari judul proposal saya. Peran lembaga swadaya masyarakat dalam peningkatan potensi pendapatan ekonomi masyarakat pesisir pantai di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997 berdampak luas pada semua bidang pembangunan menjadi krisis sosial, politik, dan budaya yang akhirnya mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial, budaya, dan politik tersebut. Dengan ditandai munculnya gerakan demokratisasi, desakan diberlakukannya otonomi daerah, desentralisasi, sosial, dan politik, serta gerakan pemberdayaan ekonomi. Model pembangunan yang berpusat kepada rakyat sebagai subjek dan objek pembangunan memandang inisiatif dan kreativitas rakyat lembaga swadaya masyarakat atau yang biasa disebut LSM secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Di Indonesia, LSM telah diatur dalam konstitusi dan sistem perundang-undangan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat suatu jaminan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah cukup lama menyandang predikat sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTT. Ini membuktikan perlu adanya peran dari lembaga swadaya masyarakat atau yang biasa disebut LSM di wilayah-wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk Kabupaten Ngada, secara khusus Kecamatan Riung, di mana rata-rata penduduk di Kecamatan Riung bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada, tingkat kemiskinan Kecamatan Riung paling tinggi di antara kecamatan lain di Kabupaten Ngada dengan jumlah total tingkat kemiskinan sebesar 1.533. Bab 2. Tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi sebagai berikut. 1. Ari Ganjar Hardiansah, Randi, dengan judul Peran Organisasi Masyarakat atau yang biasa disebut Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat LSM dalam menopang pembangunan di Indonesia. Kekuatan dalam penelitian ini, di mana penelitian ini menjelaskan secara terperinci mengenai fungsi-fungsi Ormas dan LSM serta peran Ormas dan LSM dalam pembangunan masyarakat. Dalam penelitian menggunakan data-data yang lengkap seperti dokumen, undang-undang, arsip, artikel, dan buku yang berkaitan langsung dengan peran organisasi masyarakat Ormas dan LSM. Kelemahan dalam penelitian ini ialah kurangnya data yang dapat memperkuat alasan yang dapat menjelaskan tujuan dibuatnya penelitian ini. Penelitian ini tidak menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari Ormas dan LSM. Persamaan dalam penelitian ini di mana melihat peran dari LSM. Perbedaan dalam penelitian terdahulu ini mencakup ruang lingkup yang luas, sedangkan penelitian ini meneliti ruang lingkup yang lebih kecil. 2. Yohanes M. Jamun, dengan judul Peran dan Strategi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat atau Studi Kasus di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kekuatan dalam penelitian ini adalah menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sebagai alasan dilakukan penelitian. Penelitian ini juga menjelaskan strategi pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat oleh LSM. Kelemahan dalam penelitian ini tidak dijelaskan fungsi dari LSM. Persamaan dengan penelitian ini, di mana penelitian ini juga melihat peran LSM. Perbedaan dalam penelitian ini tidak melihat pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Yang ketiga, Dr. Stepanus Pelor, SH.MH, dan Dr. Ina Heliani, SH.MA, MH, dengan judul Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM, terhadap pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia. Kekuatan di mana dalam penelitian terdahulu ini meneliti mengenai peranan LSM dalam pembangunan politik dan demokrasi dan ruang lingkup yang luas. Kelemahan, tidak digunakan data sebagai alasan pembuatan penelitian, dan penelitian terdahulu ini tidak menjelaskan fungsi dari LSM. Persamaan dalam penelitian ini juga menggunakan LSM sebagai subjek penelitian. Perbedaan penelitian ini tidak melihat peran LSM terhadap politik dan demokrasi di Indonesia. Ruang lingkup penelitian terdahulu terlalu luas, sedangkan ruang lingkup penelitian ini meneliti ruang lingkup yang lebih kecil. Yang keempat, Nur Asyah Fauzan dengan judul Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Purbalingga dalam mewujudkan kesejahteraan umum perspektif siasah malia. Kekuatan dalam penelitian terdahulu ini adalah memiliki landasan teori seperti dasar hukum LSM, menjelaskan tujuan dari fungsi LSM, menggunakan perspektif siasah malia, menggunakan pendekatan penelitian, menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Kelemahan dari penelitian terdahulu ini tidak menggunakan data sebagai alasan dilakukannya penelitian. Persamaan dengan penelitian ini menggunakan LSM sebagai objek penelitian. Perbedaan dengan penelitian terdahulu ini tidak melihat peran LSM terhadap ekonomi masyarakat. Yang kelima, Femi MG Tulusan dan Ferry Y. Londa dengan judul Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui program pemberdayaan di Desa Lola 2 Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa. Kekuatan dalam penelitian terdahulu ini menjelaskan program pemberdayaan dalam peningkatan perekonomian masyarakat, menjelaskan kerangka pemberdayaan. Kelemahan, tidak adanya data dalam penelitian ini. Persamaan, di mana dalam penelitian ini juga ingin melihat pendapatan masyarakat. Perbedaan, penelitian ini tidak menggunakan LSM sebagai subjek penelitian, tidak melihat pendapatan ekonomi masyarakat. Yang keenam, Vitasara dengan judul Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir berbasis CO Manajemen Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Pontianak. Kekurangan di mana penelitian terdahulu ini menggunakan basis CO Manajemen dalam pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. Menggunakan data pada latar belakang sebagai alasan penelitian dengan menggunakan metode partisipatif. Kelemahan dari penelitian terdahulu ini tidak dicantumkan data peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama ingin melihat perekonomian masyarakat pesisir. Perbedaan dengan penelitian ini tidak menggunakan basis CO Manajemen. Penelitian terdahulu ini tidak menggunakan peran LSM. 7. Marvel Hardiknas Makagingge, Michael Mantiri, Joseph Kairupan dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Peningkatan Kesejahteraan di Desa Mahumu 2 Kecamatan Tamoko, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kekuatan menjelaskan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menggunakan metode penelitian deskriptif, kualitatif, dan metode pengumpulan data dengan naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan dokumen lainnya dengan informan berjumlah 18 orang. Kelemahan, tidak adanya data dalam penelitian terdahulu ini. Persamaan adalah sama-sama menggunakan masyarakat pesisir sebagai objek penelitian. Perbedaan, penelitian terdahulu ini tidak menggunakan LSM sebagai subjek penelitian
dan tidak melihat peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Yang kedelapan, Andreas DR, CPA, CA, dan Eni Safitri, DR, SE, AK, MM, dengan judul Peranan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial. Kekuatan dalam penelitian terdahulu ini memiliki data yang lengkap seperti data klasifikasi kemiskinan berdasarkan kelompok sosial ekonomi, presentasi penduduk miskin menurut provinsi. Kelemahan dalam penelitian terdahulu ini terbatas hanya pada masalah sosial. Persamaan dari penelitian terdahulu ini sama-sama melihat ekonomi masyarakat pesisir sebagai subjek penelitian. Perbedaan dalam penelitian terdahulu ini tidak menggunakan LSM sebagai subjek penelitian dan penelitian ini tidak menggunakan modal sosial sebagai subjek penelitian. Yang kesembilan, IR Darmawan, MA, dengan judul Penyusunan Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu. Kekuatan dari penelitian terdahulu ini menggunakan penyusunan program pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu. Kelemahan pada penelitian terdahulu ini tidak menggunakan data sebagai alasan dilakukannya penelitian. Persamaan dengan penelitian ini ialah wilayah pesisir sebagai subjek penelitian. Perbedaan dengan penelitian ini tidak menggunakan penyusunan program pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu. Penelitian terdahulu ini tidak menggunakan LSM dan ekonomi masyarakat pesisir sebagai subjek penelitian. Yang ke-10, ABD Rahim, Diah Retno, Dwi Hastuti dengan judul Determinan Pendapatan Nelayan Tangkap Tradisional Wilayah Pesisir Barat Kabupaten Baru. Kekuatan dalam penelitian terdahulu ini menggunakan determinan pendapatan dengan metode deskriptif kuantitatif. Kelemahan dari penelitian terdahulu ini memiliki kekurangan pada data pendapatan nelayan. Persamaan dengan penelitian ini menggunakan wilayah pesisir sebagai subjek penelitian. Perbedaan penelitian ini tidak menggunakan determinan pendapatan nelayan. Penelitian terdahulu ini tidak menggunakan LSM sebagai subjek penelitian. Yang ke-11, Ambar Teguh Sulistiani dengan judul Konseptualisasi Model Pemberdayaan LSM sebagai Fasilitator Pembangunan. Kekuatan dalam penelitian ini menggunakan model konsep pemberdayaan LSM. Kelemahan dari penelitian terdahulu ini tidak menggunakan data sebagai alasan penelitian. Persamaan dengan penelitian ini menggunakan LSM sebagai subjek dalam penelitian. Perbedaan dengan penelitian ini tidak menggunakan konseptualisasi model pemberdayaan LSM. Yang ke-12, Yudi Wahyudin dengan judul penelitian terdahulu Sistem Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir. Kekuatan dalam penelitian terdahulu ini melihat juga dari segi kehidupan sosial masyarakat pesisir. Kelemahan dari penelitian terdahulu ini tidak menggunakan data sebagai alasan penelitian. Persamaan dengan penelitian ini menggunakan masyarakat pesisir sebagai objek penelitian dan melihat sektor ekonomi masyarakat pesisir. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak melihat kehidupan sosial dan penelitian terdahulu ini tidak menggunakan LSM sebagai subjek penelitian. Yang ke-13, Victor PH Niki Julu dengan judul Penelitian Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Sumber Daya Pesisir secara terpadu. Kekuatan dalam penelitian ini melihat pemberdayaan sumber daya masyarakat pesisir. Kelemahan dari penelitian terdahulu ini tidak menggunakan data sebagai alasan penelitian. Persamaan dengan penelitian ini menggunakan masyarakat pesisir sebagai subjek penelitian. Perbedaan dengan penelitian ini tidak melihat populasi dan strategi pemberdayaan sumber daya masyarakat pesisir. Yang ke-14, Siti Aminah dengan judul penelitian Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Kekuatan dalam penelitian ini melihat komunikasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
Kelemahan dari penelitian terdahulu ini tidak menggunakan data sebagai alasan penelitian dan tidak dijelaskan secara terperinci komunikasi pembangunan. Persamaan dengan penelitian ini menggunakan masyarakat pesisir sebagai objek penelitian. Perbedaan dengan penelitian ini tidak melihat peran komunikasi pembangunan sebagai subjek penelitian dan penelitian terdahulu ini tidak menggunakan LSM. Yang ke-15, Ivan Razali dengan judul penelitian Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Laut. Kekuatan dalam penelitian ini melihat pengembangan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir dan laut. Kelemahan dari penelitian terdahulu ini tidak menggunakan data sebagai alasan penelitian. Persamaan dengan penelitian ini menggunakan masyarakat pesisir sebagai objek penelitian. Perbedaan dengan penelitian ini tidak mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat pesisir dan laut, dan penelitian terdahulu ini tidak melihat peran LSM dalam peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.